Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Amin. Hari ini kita akan bahas tentang ilmu bahasa. Sederhana sekali sebenarnya. Bahasa itu adalah sebuah tools untuk satu sama lainnya memahami makna dan saling mengerti, mengenal. Nah, bahasa di dalam bahasa Arab khususnya itu sangat mudah sekali, sangat sederhana dan sangat gampang untuk dipelajari. Kita mulai dengan mengenal huruf. Nah, kalau di dalam komunikasi itu yang pertama kali ketika mempelajari bahasa itu adalah dimulai dengan huruf. Huruf itu cuma dua. Apa itu? Huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu ya huruf hidup. Huruf konsonan itu ya huruf yang mati ya, yang tidak bisa bersuara. Nah, huruf vokal di dalam bahasa Arab itu 3. Yang pertama itu adalah A, I, dan U. A itu fathah, I itu kasroh yang di bawah, bunyinya I, dan U itu domah yang seperti angka 9. Sederhana bukan? Nah, di dalam kumpulan huruf-huruf itu membentuk sebuah kata. Nah, kata di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Yang pertama adalah kata benda atau kata sifatnya. Yang kedua adalah kata kerja. Yang ketiga adalah kata perintah. Nah, ini sederhana sekali sebenarnya, gitu kan? Nah, kumpulan dari kata-kata itu disebut dengan kalimat. Nah, di dalam bahasa Arab pun sama, hanya mengenal 2, yaitu kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalimat pasif itu kata kerjanya dimulai dengan huruf di, dan kalimat aktif itu me. Lalu mengembangkannya jenis lainnya itu cuman ya kalimat positif, kalimat pernyataan, kalimat negatif dengan ada kata la, dan kalimat pertanyaan. Itu simpel sekali. Nah, kita mulai dengan kalimat kata. Kita mulai dengan kata. Kata itu di dalam bahasa Arab itu ada kata benda atau sifat, kata kerja, dan kata perintah. Kata benda dan kata kerja di dalam bahasa Arab itu kalau kita tidak mengetahui artinya itu benda atau sifat, kita lihat tanda-tandanya. Itu sangat mudah, tanda-tanda di dalam bahasa Arab ya, kalau kita mengenal bahasa Arab. Yang pertama, tanda pertama itu adalah adanya tanwin. Jadi an, in, un. Jadi dia double garisnya gitu kan. An itu double 2 di atas, in double 2 di bawah, un 9 dan di dalam garis atas. An, in, un. Lalu apalagi yang biasanya yang sering muncul itu selain an, in, un, itu biasanya huruf akhirnya itu berbunyi i. Itu khas untuk isim i, kasroh. Lalu ada mamimu, mamimu, dan huruf diawali dengan huruf al. Nah, antara al sama tanwin an, in, un
Kalau ada al, ya gak usah pakai tanwin lagi. Kalau ada tanwin, gak usah pakai al lagi. Itu sederhana sekali bahasa Arab, ya. Nah, bahasa Arab di dalam kata itu juga ada dua yang perlu dipahami. Yang pertama itu adalah perubahan katanya. Nah, perubahan katanya itu bukan karena perubahan waktunya dari sebuah kalimat, tapi perubahan dari jumlahnya. Jumlahnya itu apa? Jumlah bendanya. Nah, ini simple. Kalau di dalam bahasa Arab itu kata benda atau kata sifat itu ada tunggal. Nah, tunggal itu disebut dengan mufrad. Nah, mufrad ya, itu biasanya akhirannya i itu biasanya. Lalu jumlahnya dua. Ini beda ya. Kalau di bahasa Arab itu mengenal jumlah dua. Nah, jumlah dua itu ya ada dua orang gitu kan, menunjukkan jumlah dua. Itu baik laki-laki dan perempuan. Itu biasanya akhirannya itu ani dan aini. Nah, lalu yang ketiga itu adalah jamak. Ya jamak, lebih dari 3 berarti. Tapi ini buat laki-laki. Jadi jamak muzakkar salim. Itu diakhiri dengan huruf una, ina. Una, ina. Jadi penggunaan una itu jika di akhirnya itu ada huruf u dan ina itu ada kasroh dan fathah. Dan yang terakhir itu jamak buat perempuan, jamak muannas salim. Itu akhiran katanya itu perubahannya atun, atin. Atun itu penggunaannya biasa, di akhir katanya u dan atin i. Begitu simple di dalam bahasa Arab untuk kata benda atau kata sifat. Nah, kita pergi ke bahasa kerja. Kalau kerja, perubahan katanya, akhir perubahan katanya itu terjadi karena perubahan waktu. Nah, perubahan waktunya itu cuma ada 2, yaitu lampau dan sekarang gitu kan. Nah, lampau itu ada ciri-cirinya, itu simpel juga gitu kan. Itu sangat simpel gitu ya. Ciri-ciri kata kerja lampau ya, itu biasanya kita akan melihat itu ada kasrohnya gitu kan. Itu tidak ada kasroh ya, tidak ada kasroh. Nah, tapi kalau yang akan datang itu diawali dengan huruf anitah. Anitah itu alif, anitah alif, ain, ta gitu kan, anita, ya, anita dan ain ya, anita ya, kira-kira itu. Nah, jadi sangat simpel ya menurut saya perubahan kata yang kita ketahui. Nah, kumpulan kata-kata menjadi kalimat. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu 2, kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalimat aktif itu
ya diawali dengan me, gitu kan. Kalimat pasif itu di, gitu kan. Nah, itu banyak contoh dan tanda-tandanya. Saya pikir hari ini kita belajar tentang satuan huruf, satuan kata, dan satuan kalimat. Kalau saya ringkas, satuan huruf itu biasanya bunyinya huruf vokal dan konsonan, dan di Arab itu a i u, gitu kan. Kalau kalimat itu kalau kata, dari kumpulan huruf-huruf itu membentuk kata. Kata dalam bahasa Arab itu 3, isim, kata benda dan atau kata sifat, fiil, kata kerja, dan huruf kata perintah. Dan kata sifat dan kata benda itu berubahnya itu karena satuan jumlah, dan jumlahnya itu tunggal, jumlahnya menunjukkan 2, jamak atau lebih dari 2 itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, kalau untuk fiil, kata kerjanya itu perubahan karena bentuk waktu, itu ada fiil lampau dan fiil akan datang. Fiil lampau ya kita kenal fiil madi, gitu kan. Dan fiil lampau itu fiil sekarang itu, fiil akan datang itu fiil mudhari. Dan seperti itu aja sih, simple gitu ya. Dan kalimat, kumpulan kata-kata itu menjadi kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, jadi itu aja sharing hari ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.